Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rina Anbarwati, Irma Agustina, Ayu Andriani, Mutiara Nuriska, Syakila Nurhaliza dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi akan memaparkan materi mengenai mengapa manusia berinteraksi dengan dunia luar dalam pandangan psikologi pendidikan. Dari tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian psikologi. Materi pertama kita yaitu apa itu psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psych yang berarti jiwa atau roh dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah disiplin ilmu yang pelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Lebih singkatnya, psikologi adalah ilmu yang pelajari tingkah laku manusia. Lalu, apa sih hubungannya psikologi pendidikan dengan ilmu psikologi? Sebenarnya, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi sendiri. Psikologi pendidikan yaitu ilmu yang menjelaskan masalah-masalah belajar yang dialami individu dari sejak lahir hingga berusia lanjut, terutama yang menyangkut kondisi-kondisi yang mempengaruhi pembelajaran. Dalam penilaian dan penelitiannya, psikologi pendidikan lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Manusia berinteraksi dengan dunia luar. Daya yang mendorong manusia melakukan perbuatan untuk berinteraksi dengan dunia luar agar dapat melangsungkan dan mengembangkan hidupnya disebut dorongan nafsu atau driven. Dorongan nafsu adalah kekuatan pendorong maju yang memaksa dan mengejar kepuasan dengan jalan mencari, mencapai sesuatu yang berupa benda-benda ataupun nilai-nilai tertentu. Dalam garis besarnya, dorongan nafsu itu dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, dorongan nafsu mempertahankan diri, yakni mencari makanan jika ia lapar, menghindarkan diri dari bahaya, menjaga diri agar tetap sehat, mencari perlindungan untuk hidup yang aman. Yang kedua, dorongan nafsu mengembangkan diri, yakni dorongan yang ingin tahu, melatih, dan mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga, ada dorongan nafsu mempertahankan jenis. Maksudnya, manusia atau hewan secara sadar maupun tidak sadar selalu menjaga agar jenisnya atau keturunannya tetap berkembang dan hidup. Ada pula yang membagi dorongan nafsu itu menjadi 4 macam. Yang pertama, dorongan nafsu vital atau hayati. Ialah daya pendorong dalam diri dan manusia yang diarahkan pada tercapainya nilai-nilai atau benda-benda yang berfaedah bagi organisme atau jasad. Yang kedua, dorongan nafsu egois yang berarti hasrat untuk mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, dorongan nafsu sosial, yakni kebutuhan sosial atau pergaulan di dalam hidup bersama atau penyesuaian diri dengan pengabdian diri kepada masyarakat. Yang keempat, dorongan nafsu suprasosial, yakni penghayatan atas perhubungan dengan Yang Maha Kuasa sebagai asal segala yang ada. Daya atau alat interaksi manusia dengan dunia lain, yaitu pengamatan, ingatan, berpikir, kemauan, tanggapan, fantasi, dan perasaan. Kesimpulannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai suatu kesatuan yang bulat antara jasmani dan rohani. Dari pandangan psikologi pendidikan merupakan pecahan dalam ilmu psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekan kepada masalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak, baik secara fisik maupun mental, yang erat kaitannya dengan pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Adapun alat yang digunakan manusia sebagai alat interaksi yaitu melalui pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, berpikir, peranan, dan kemauan. Manusia sebagai makhluk individual, juga sebagai makhluk sosial dalam proses pengembangan dan pertumbuhan, tidak dapat berlangsung dengan sempurna tanpa bantuan dan sokongan dari dunia luar yang didorong oleh nafsu, baik nafsu mengembangkan diri maupun nafsu mempertahankan diri.
Demikian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.